قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة وإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sudah memasuki tanggal 26 bulan Dzulqa'dah kita. Dan di ujungnya salah satu bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Dzulqa'dah ini masuk dalam surat At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah 3 yang berurutan. Salasatun mutawaliyat yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya adalah bulan Rajab. Dan semoga jamaah sekalian kita bisa mengoptimalkan kembali dengan nikmat-nikmat yang ada. Ya, khusus nikmatul Islam, nikmatul al-iman, dan juga nikmat kesehatan kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali menguatkan kembali amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita, amal-amal kesalehan kita. Panjang ada nikmatul hayah, ada nikmat hidup ini. Dan kita memahami bahwa kita semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya adalah amal kita. Ayyukum ahsanu amal. Terima sekalian, insyaallah pada subuh pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir Al-Jalalain yang kemarin sudah sebelumnya Ramadan ya. Sampai ayat 74 ini. Insyaallah kita kaji sampai ayat 76. Intinya kaitan dengan karakter orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu, kalau disebut Bani Israel, Israel itu adalah Nabi Yakub. Ya. Bani Israel itu anak turunnya. Ujungnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang saat ini yang ada di sampingnya Palestina. Ya, karena Israel itu datang itu menjajah. Ya. Awalnya nggak punya negara di situ, tapi yang saat ini yang mengelola bukan Yahudi tapi Zionis. Kalau Zionis itu beda dengan Al-Yahud. Kalau Yahudi ada orang-orang yang baik, tapi Zionis pasti tidak baik. Sama juga kalau dalam Al-Quran kaitan dengan Bani Israel beda dengan disebutkan kalimat Al-Yahud. Al-Yahud dalam Al-Quran selalu manusia-manusia Bani Israel yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ngeyel sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sampai juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini ayat ini memberikan gambaran pada kita kerasnya hati mereka. Ya. Meskipun ada petunjuk, meskipun ada ayat-ayat mukjizat yang ada. Kemarin sudah kita kaji ya, sebelumnya kan, ketika sudah melewati kejaran Firaun dan bala tentaranya, tiba-tiba minta menyembah yang lain, minta ilah yang lain. Dan juga Masya Allah ya, nikmatnya Allah diberikan langsung pada mereka-mereka sebenarnya. Minta sesuatu yang dari langit dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya juga selalu dia tidak taat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Al-Baqarah ayat 74 ini. Coba perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum. Pakai kum, antum, kalian.
Jadi Al-Quran langsung bicara langsung pada mereka-mereka. Min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ini masukin terjemahannya. Thumma, kemudian qasad, keras. Apa yang keras? Qulubukum, hati kalian. Bani Israel. Min ba'di dzalika. Karena ayat sebelumnya kaitan dengan apa? Ada orang yang dibunuh tapi nggak tahu siapa yang membunuh. Maka surat Al-Baqarah itu, Al-Baqarah kan itu artinya apa, Pak? Al-Baqarah? Halo. Sapi. Ya kan? Al-Baqarah itu kan sapi. Ini ada kisah ketika ada orang yang dibunuh orang lain tapi nggak ada yang tahu siapa yang membunuh. Rame dicari. Nah, seperti saat ini kasus yang ada di Cirebon. Kasus namanya siapa, Pak? Oh, hafal semua ya, Pak ya. Fina. Ya. 2016 yang lalu. Tiba-tiba ada orang temannya yang kesurupan. Ada jin yang masuk. Dan jin itu kan kita nggak tahu benar dan tidak. Jadi ya. Dan entah itu akan dijadikan sebagai penguat bukti oleh polisi, itu beda lagi. Nah ini beda kasusnya langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada mukjizat ini. Bukan yang nempel dengan yang lainnya. Kemudian ada seorang yang alim, dia mengatakan, kenapa kita ribut cari siapa yang membunuh? Di tengah-tengah kita ada Nabi Musa. Kita tanya saja kepada Nabi Musa, apa petunjuknya? Makanya diperintahkan untuk menyembelih sapi. Orang-orang Bani Israel kaget loh. Diminta petunjuk siapa yang membunuh, tapi diperintahkan mencari nyembelih sapi. Masih nggak langsung menyembelih, cari sapi langsung disembelih, enggak. Tanya sapi yang kayak apa, warnanya kayak apa, yang bagaimana. Akhirnya apa? Susah sendiri. Kan sapi yang warnanya kuning kemasan kan susah, Pak. Kalau sapi Bali kan nggak kuning kemasan, kan beda. Kuning tapi yang kemasan, yang menarik. Ya, tapi akhirnya juga ketemu. Di zaman Allah Subhanahu wa taala akhirnya diperintahkan untuk coba ukul dengan sebagian organ sapi yang ada. Dalam riwayat dikatakan itu pakai ekornya. Pukulkan langsung. Fa'ahya, langsung jalasa ahya maka naqabtu. Tiba-tiba langsung berdiri, duduk, kemudian hidup lagi, ditanya siapa yang membunuh kamu. Langsung bicara, oh yang membunuh saya keponakan saya. Kan ceritanya dalam apa itu tafsir, karena ini orang kaya, pamannya itu kaya, nggak wafat-wafat. Mau ngambil apa, Pak? Warisannya maksudnya. Maka zaman dulu sampai Islam itu siapapun yang membunuh bapaknya atau yang lainnya, ahli waris yang lainnya, dalam rangka untuk mengambil warisnya, ya nggak dapat dia. Ya. Ini kasus zaman dulu. Sudah dikasih tahu, sudah selesai. Tapi setelah itu juga mereka mengingkari lagi. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mengikuti perintah-perintah yang ada. Hatinya keras. Bapak-bapak yang bikin Allah Subhanahu wa taala, manusia ini Masya Allah.
Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim. Ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Luar biasa, ada otak kita, dikasih otak kita. Akal kita, dikasih hati. Kemudian kita dikasih fisik yang luar biasa. Malaikat luar biasa taat iya, tapi nggak dikasih syahwat. Ya kan? Hewan luar biasa, ada yang kuat dan sebagainya, tapi nggak dikasih akal. Manusia kita ini dikasih tiga-tiganya, tapi kaitan dengan perilaku tergantung hati. Kalau hati manusia itu baik, pasti baik semuanya perbuatannya. Ucapannya juga baik, nggak suka mencerca orang lain, nggak suka menuduh orang lain, nggak suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lesannya baik, matanya juga digunakan untuk melihat Al-Quran, untuk melihat sesuatu yang hak. Telinganya juga digunakan untuk sesuatu yang baik semuanya. Kenapa? Al-qalbunya baik. Makanya dalam sebuah hadis surah Imam Bukhari dan juga Muslim, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam jasad itu ada segumpal daging. Fa idza salahat, ketika daging itu baik, salah al-jasadu kulluh. Jasad kita, fisik kita itu jadi baik. Bicaranya ya, ya. Perbuatannya. Kalau muslim ahli ibadah luar biasa. Sebaliknya kalau daging tadi, segumpal daging itu kok jelek, fasad, buruk, maka juga mempengaruhi fisiknya, perilakunya. Itu gampang Pak ya. Kalau orang sedang tidak baik, itu hatinya. Kan ada lagu apa? Jaga apa? Hati kan Pak ya. Jangan harus disucikan kan? Nah ini luar biasa. Jiwa itu atau hati wajib kita sucikan. Ya, nanti ada beberapa ayat yang kaitan dengan ini. Qasiyah itu hati yang keras, nggak pernah menerima kebenaran. Padahal ya, hati mereka ini sekeras batu. Padahal dikatakan bahkan hati mereka lebih keras lagi. Asyaddu qaswah. Kita lihat batu-batuan itu nggak sekeras itu. Kemudian dijelaskan oleh ayat tadi kan. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul al-anhar. Ada batu-batuan yang keluar mengalir sungai dari sumbernya air dari batu-batuan itu. Ada juga wa inna minha lama syaqqaqu wa yakhruju minhul ma'. Ada batu yang terbelah kemudian ada air juga. Enggak sekeras hatinya Bani Israel itu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan juga ada batu yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak takut pada Allah. Ini batu saja takut pada Allah Subhanahu wa taala. Gelinding dari Bapak-bapak yang dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ada batu yang jatuh dari gunungan, gelinding, itu khasyat min khasyatillah. Ya, melakukan merasa khawatir. Ya. Kenapa jemaah sekalian, semuanya alam ini bertasbih. Enggak ada yang enggak hanya kita saja Bapak ya. Yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya benda-benda yang ada di sekitar kita semua yusabbih. Usabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Semuanya bertasbih.
apa yang ada di langit, ya, galaksi yang ada di atas kita semuanya itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syai'in illa yusabbih bihamdih. Hanya saja kita enggak memahami tasbihnya mereka. Masya Allah. Jadi bapak yang di depannya rumah ada pohon-pohonan itu mereka semua juga bertasbih. Tasbih. Nanti ada ayatnya, ya. Cuma sekalian, itu kita pahami gitu. Kemudian ayat itu ditutup. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ingatkan, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa atas amal-amal Bani Israel itu atau amal-amal manusia ini. Artinya apa? Kalau kita menyadari bahwa setiap apapun yang kita lakukan, Allah selalu melihat, Allah selalu dituliskan oleh para malaikat itu, ini luar biasa. Kesadaran bagi seorang manusia. Oh iya, dia harus hati-hati. Kenapa? Semua amal-amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Luar biasa, Pak, ya. Jadi enggak ada yang lewat amal-amal kita yang sudah kita lakukan. Tercatat rapi. Ya. Makanya kita harus selalu muhasabah, evaluasi, ya, setiap hari. Kemarin apa sih yang sudah kita lakukan? Ya, kemarin Ramadan, Masya Allah, luar biasa amal-amal kita semuanya dimudahkan. Ya. Kita melakukan puasa wajibnya, Masya Allah, bersama-sama dengan umat Islam yang lainnya. Kemudian kita sunnah tarawih kita full 30 hari atau 29 hari kemarin, ya. Tilawah kita mudah, sedekah kita mudah, zikir kita mudah. Kita nggak tahu kemarin Syawal udah lewat tuh. Apakah kita sudah mendapatkan sunnah-sunnah yang lainnya di Syawal? Saat ini Dzulqa'dah. Ulama-ulama kita ahli puasa semuanya, termasuk sahabat Ibnu Umar, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Abu Ishaq Subai'i, Al-Imam Al-Thawri. Dia selalu puasa sunnah di awal bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti kita ketemu awal Dzulhijjah. Salah satu sunnahnya bagi yang korban disunahkan tidak memotong kukunya, enggak mencukur rambut yang ada, tidak hanya rambut yang ada di kepala, tapi semua rambut kita enggak disunahkan tidak dicukur. Meskipun ada yang mengatakan haram melakukan itu, yaitu Al-Hanabilah. Ada sunnah yang luar biasa, ya. Amal soleh kita yang kita lakukan nanti sepanjang tanggal 1 sampai tanggal 10 luar biasa, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10-nya korban itu yang paling baik, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini tafsirnya Al-Imam Suyuti. Tsumma qasat qulubukum. Ayyuhal yahud. Oke, ayyuhal yahud. Wahai Yahudi. Hati kalian itu sudah keras. Salubat an qulub al-qabul haqqi. Keras tidak menerima kebenaran. Min ba'di dzalika. Jadi setelah itu kasus-kasus yang terjadi sudah dikasih tahu semuanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, ada nikmat yang luar biasa semuanya, ayat-ayat yang sudah yang terjadi. Al-madhkur min ihya'il qatil yang saat ini yang disebutkan kaitan dengan Allah menghidupkan yang mati, yang terbunuh itu al-qatil. Wa ma qablahu minal ayat, dan juga kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya.
Ada nikmat yang diturunkan dari langit, ada nikmat diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan juga bala tentaranya. Ini minal ayat, ma qablahu min ayat. Fahiya kal hijarah. Maka hiya qulubukum, hati-hatinya itu kal hijarah, kayak batu, fil qaswati, dalam kerasnya. Ya. Padahal batu bisa berubah kayak begitu ya. Atau asyaddu qaswatan, atau lebih keras lagi hati mereka. Minha, daripada hijarah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya ada sebagian batu-batuan itu ada yang kemudian keluar dari celahnya batu-batuan itu al-anhar, sungai. Ada aliran air yang luar biasa. Bentuk sungai. Dari batu-batu yang di atas itu mungkin ada airnya di situ. Nah ini kok hati mereka keras begitu. Nggak bisa ditembus kebenaran, nggak bisa dikasih tahu. Itu mereka, Pak. Zaman Nabi Musa. Apalagi saat ini Zionis khususnya, nggak mungkin. Berapa peraturan-peraturan PBB yang dilarang, yang dilanggar oleh mereka. Dan sampai saat ini, Masya Allah ya, ada 81 ribuan yang luka-luka. Ada 41 ribuan yang sudah syuhada. Termasuk wanita, ada 5 ribuan sama anak-anak. Yang terjadi umat Islam yang banyak, yang luar biasa. Ada saudara kita yang di sana terjadi sampai saat ini. Saudara kita yang ada di Mesir, saudara kita yang ada di Saudi, di Yordan, di Irak dan sebagainya. Tapi memang sebelumnya kan diacak-acak semuanya. Peristiwa yang ada di Irak, hancur-hancuran. Libya, hancur-hancuran. Kalau umat ini bersatu, selesai sebenarnya. Minimal doa kita, minimal dalam sujud kita, setelah sholat kita, itu yang kita selalu mendoakan mereka. Ini sangat-sangat penting ya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fihi idgham at-ta fil asli fishin. Wa inna minha, dan sesungguhnya minha dari hijarah itu ada batu yang yashaqqaqu, terbelah. Aslinya apa? Tashaqqaqu. Taknya diidghamkan. Jadi yashaqqaq. Yashaqqaqu, ya. Aslinya yatashaqqaqu. Tafa'al, Gimana? Tak. Karena ada tafa'ala. Allah wazin tafa'al. Yatafa'al. Tashaqqaqu, yatashaqqaqu. Jadi taknya diidghamkan jadi syaqqaqu. Nah, itu. Tadi ala wazni tafa'ala yatafa'al. Aslinya begitu. Iya. Ya itu kan orang-orang Arab begitu. Enggak. Yatashaqqaqu, tafa'ala. Bukan istaqaqa. Kan ada nya ada tasdid, qafnya ada tasdid. Jadi tashaqqaqa aslinya. Makanya di situ shinnya itu dia ada tasdidnya karena ada tak tadi. Tafa'ala yatafa'al. Tashaqqaqu yatashaqqaqu. Taknya diidhamkan jadi syaqqaqu. Makanya di sini dikatakan Al-Imam Suyuti fi idgham at-ta fil asli fishin. Jadi aslinya apa? Wazannya tafa'al. Ya, yatafa'alu. Fa yakhruju minhul ma'. Ada batu yang kemudian terbelah, keluar dari batu itu alma, air.
Ada batu yang kayak begitu. Nah, ini hatinya orang Bani Israel lebih keras lagi. Nggak bisa tembus kebenaran, ya, arahan-arahan Nabi Musa alaihissalam. Wa inna minha lama yahbitu, dan sesungguhnya minha, dari hijarah itu sebagian ada lama, sungguh ada batu yahbitu yang gelinding, ya, yanzilu, turun, min uluin ila sufli, dari atas ke bawah, ya. Itu yahbitu. Kadang-kadang gitu Pak ya, di gunung dia ada batu yang jatuh, gelinding. Ini persis kayak gini. Kenapa? Min khasyatillah. Karena takut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Suyuti mengatakan, wa qulubukum, hati kalian itu la tata'afsaru, enggak pengaruh sama sekali, wala talinu, enggak bisa lembut, wala takhsha, dan juga enggak pernah khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Bani Israel, orang Yahud. Kemudian ayat ditutup, wa mawwa bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bighafilin, tidak pernah lupa, amma ta'malun, dari sesuatu yang kalian lakukan, kerjakan. Ta'malun. Wa innama yu'akhirukum liwaqtikum, hanya saja nantinya ditunda, diakhirkan pada waktunya. Kalian semuanya akan diungkap yaumul qiyamah, nanti semua amal-amal kita. Enggak ada yang luput dari awasan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qira'atin bi tahtaniyah. Tahtaniyah itu maksudnya apa? Ya'malu, ya'lamu. Ada ta'lamun langsung khitab, ya. Kan kalian semuanya. Tapi ada qira'ah wa ma wallahu bighafilin amma ya'malun, pakai ya. Jadi mereka, amal mereka. Makanya Al-Imam Suyuti mengatakan wa fi al-iltifafu 'anil khitab. Kalau pakai ya'lamun itu artinya apa? Beralih pembicaraannya. Awalnya kan kalian. Dan juga amal-amal kalian akan dilihat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada apa yang terlupakan. Bighafilin. Kalau ya'malun, mereka, amal-amal mereka Bani Israel, al-Yahud, juga akan merekam semuanya. Gak ada yang lewat. Ya sekalian, saya sebutkan dalam surat ini kaitan dengan tafsirnya Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala taubihan di Bani Israel. Kan taubihan, pukulan keras. Pukulan keras. Lahum, bagi orang-orang Bani Israel itu, ala ma syahaduhu min ayatillah, atas sesuatu yang mereka lihat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ihya'ihi al-mauta, dan juga kaitan dengan kasus ketika Allah menghidupkan orang yang sudah mati, orang yang sudah dibunuh, tapi dia tiba-tiba hidup. Akhirnya mereka juga tidak menerima. Ya. Karena hanya ketika sudah ditanya siapa yang membunuh kamu, dikatakan si A, kemudian langsung wafat lagi. Pada waktu wafat lagi, mereka-mereka yang dituduh nggak ngaku semuanya. Oh, bukan kami. Nah, ini salah satunya. Makanya dikatakan qasat qulubukum. Itu sudah dijelaskan, sudah bukti sudah ada, masih mereka tidak menerima, tidak mengaku. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika kullihi fayyakal hijarah allati la talinu abada. Kayak batu itu enggak pernah betul lembut, ya. Tapi sebenarnya ada batu-batu yang disebutkan ayat tadi, ada yang mengalir, air yang sampai membentuk kali atau sungai, ada batu yang kemudian keluar
ada airnya, ada batu yang menggelinding dari atas. Walihada nahallahul mu'minin an mithli halihim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman mengikuti karakter atau gaya mereka. Dalam surat Al-Hadid. Ini. Faqala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihim al-amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Oh, ini terjemahannya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum, hatinya khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kepada kebenaran. Ya, yang telah turun yaitu Al-Qur'an. Wala yakunu, jangan sekali-kali kalian sama seperti orang-orang yang dikasih kitab, khususnya Bani Israel itu. Ya, sebelum kita semuanya. Ketika mereka itu sudah lama waktunya panjang, ya, ditinggalkan para nabinya, mereka semakin keras hatinya. Banyak mereka fasikun, orang-orang yang enggak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga munculnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalian, mereka orang Yahudi itu kan ada di Madinah, Pak. Sebagian. Mereka hijrah ada di Madinah sampai saat ini. Pada zaman Rasul, dan mereka sempat dikeluarkan. Ya. Mereka sebelumnya kedatangan Rasulullah sebagai Rasul, mereka selalu mengatakan kepada penduduk Madinah, Yasrib waktu ya, Yasrib ya. Mereka mengatakan nanti akan ada nabi terakhir bersama-sama kami. Mereka mengira Nabi Rasulullah Muhammad atau Ahmad itu dari Bani Israel. Mereka mengatakan begitu. Bangga dengan kaum-kaum yang ada. Kami akan datang nanti terakhir. Nabi yang terakhir bersama kami. Ternyata Rasulullah bukan dari Bani Israel. Jadi turunan Nabi Ismail. Makanya dia menolak. Padahal jelas sekali sifat-sifat Rasulullah itu ada di Taurat. Mereka semua khususnya tokoh-tokohnya mengenal betul sifat-sifat Rasulullah itu di kitab Taurat. Lebih kenal daripada dia mengenal anaknya sendiri. Ayatnya kan begitu. Tapi mereka tetap tidak. Nah ini jangan selain ini kisah Al-Imam Ibnu Katsir memberikan gambaran pada kita kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas kaitan dengan kasus itu yang pembunuhan itu. Nah, ini sama ya. Nah, kemudian di sini saya sebutkan ayat yang kaitan dengan semuanya alam itu bertasbih. Ini surat Al-Isra. Ini ya, surat Al-Isra ayat 44. Qala wa azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Tusabbih, bertasbih. Lahu, kepada siapa? Kepada lahu, pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertasbih? As-samawat, langit-langit 7, as-sab'u wal ardu, dan bumi, wa man fihinna, dan semua penduduk yang ada di dalam bumi dan juga langit-langit itu semua bertasbih. Kalau bapak-bapak percaya ada apa makhluk yang lain di atas sana,
Selain malaikat itu juga bertasbih. Ya kan? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Enggak ada sesuatu kecuali bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ya, air yang ada di laut, yang ada di kali-kali, semuanya benda-benda padat, benda-benda cair semuanya juga yusabbih bihamdih. Walakin la tafqahun tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Daun-daun yang ada itu Pak, itu semua bertasbih. Kita enggak tahu tasbihnya. Ya. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun dan juga Maha Pengampun. Jemaah sekalian, ini mungkin waktunya juga ini ayat surat Al-Hajj mendukung kaitan dengan apa? Hati. Hati itu dalam kitabnya Ibnu Qayyim dikatakan hati itu ada yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang hidup. Hati yang hidup itu hatinya orang-orang yang beriman sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini. Hati yang mati itu hatinya orang-orang yang kafir. Di ayat yang awal di Al-Baqarah kan gitu. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu, ditutup rapat hati-hati orang-orang yang kafir itu. Dan juga ada hati yang sakit-sakitan. Kadang-kadang dia sakit, kadang-kadang sembuh. Orang muslim, ada mukmin juga, kadang-kadang sakit-sakitan. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang nggak sholat. Ada nggak, Mbak? Lalu, nah itu hatinya sedang sakit itu. Ya. Nah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada dua hati di sini. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina la fi shiqaqin ba'id. Allah menjadikan sesuatu yang dimasukkan oleh syaitan dalam jiwa-jiwa manusia itu fitnah. Sebagai apa? Fitnah, ujian bagi orang-orang yang hatinya sakit. Dan juga bagi orang-orang yang hatinya keras. Dan sesungguhnya orang yang zalim itu, orang-orang kufar min ahlil kitab dan sebagainya, la fi syiqaqin ba'id. Dalam apa? Perpecahan yang sangat-sangat nyata. Kemudian juga ada hati yang lain, wal ya'lamal ladzina utul ilma, agar Allah memberikan pengetahuan pada orang-orang yang dikasih ilmu. Annal haq, sesungguhnya itu sesuatu yang hak min rabbika, dari Tuhan sudah engkau. Wa yu'minu bihi, mereka beriman dengannya. Wa tukhbitalahu qulubuhum, hatinya tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lahadil ladzina amanu, sungguh telah menunjukkan orang yang beriman ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kayak doa kita dalam surat Al-Fatihah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Coba sekalian. Nah, ini ayat surat apa? Az-Zumar. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah sama? Orang yang ditunjukkan Allah, dibukakan hatinya, dadanya pada Islam. Ada orang yang ditunjukkan ke Islam, ada yang menjadi seorang muslim. Dia dalam apa? Ala nur min rabbih, mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Orang muslim itu begitu. Dia mendapatkan cahaya dalam kehidupannya. Langkah-langkahnya bercahaya. Lesannya bercahaya. Semuanya bercahaya. Apakah sama? Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Sangat wail, celaka bagi orang yang keras hatinya,
min dzikrillah, yang enggak pernah ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Terakhir, apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, jemaah sekalian, kalau kita mau menguji, melihat jiwa kita, kemudian juga hati kita baik dan tidaknya, lihat di 3 tempat. Yaqulu as-sahabi al-jalil Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang luar biasa, Ibnu Mas'ud, ulama yang para sahabat. Tapi sahabat inilah yang mendapatkan zakat dari istrinya. Bapak-bapak, jadi kalau suami yang nggak punya apa-apa itu boleh menerima zakat dari istrinya yang kaya. Ya. Tapi sebaliknya, istri nggak boleh ngasih zakat pada suami nggak boleh ngasih zakat pada istrinya. Itu kewajiban. Ya. Istrinya namanya Zainab. Pernah datang pada Rasulullah. Tanya, boleh nggak ngasih kepada suami yang miskin? Nah, jadi gitu Pak, ada suaminya nggak punya apa-apa, tapi yang punya istrinya, yang punya rumah juga istrinya, yang punya mobil istrinya, yang punya semua istrinya, punya lahan semua. Itu juga terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin, cari hati kalian kamu di 3 tempat. Di mana? Inda sama'il Qur'an, dengarkan Al-Qur'an. Apakah hati kita suka mahabbah pada Al-Qur'an, khusyuk dengan Al-Qur'an, atau sebaliknya kita nggak suka dengan Al-Qur'an itu? Kalau kita nggak suka, artinya hati kita sedang masalah. Yang kedua, wa fi majalisid dzikr, di majelis dzikir, majelis taklim kayak begini, suka nggak hati kita duduk berapa menit bersama-sama di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilm. Ya kan? Kita zikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Enggak gampang Pak ya. Kan banyak ya kan? Enggak banyak ya yang punya apa itu mungkin pemahaman, oh ya, saya harus duduk sebentar ketika ada thalabul ilm, ketika ada majlis zikir dan sebagainya. Yang ketiga, wa fi waqtil khalwah, pada waktu kita sendiri. Malam-malam kita bangun jam 2, jam 3, apakah kita hati kita di situ khusyuk atau tidaknya? Kalau kita enggak mendapatkan fa'il lam tajidhu fi hadhil mawatin, kalau kalian enggak mendapatkan hati kamu dalam 3 hal ini, fa'lam annahu la qalbalaka. Ingat bahwa kamu tidak saat itu enggak punya hati. Fasalillah qalban akhar. Segera kamu minta pada Allah, perbaiki hati yang ada saat itu. Saudara sekalian, ini luar biasa ya, kaitan dengan orang Bani Israel, kaitan dengan hatinya yang keras, kaitan dengan kebenaran, apalagi saat ini Zionis itu lebih keras lagi. Ya. Dan kita paham bahwa semuanya kembali pada hati kita tata kembali, dan kita enggak mengikuti mereka-mereka yang sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya mati, hatinya sakit. Kita kuatkan kembali dalam kehidupan kita ini dengan nikmat yang ada. Kita kuatkan hati kita khususnya di 3 tempat tadi. Ketika kita mendengar Al-Qur'an, ketika kita tilawah, ketika kita di masjid zikir, ketika kita sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada yang didiskusikan silakan. Kita mungkin tuh yang kaitan dengan tafsir, ternyata baru 1 ayatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.